ini yang pertama sampulnya, dan kalian sesuaikan saja nama, NIM dan kelasnya dan tahunnya juga. Jadi di sampul ini itu harusnya tidak ada halaman, tidak ada halaman. Jadi untuk halamannya itu nanti kalian gunakan di sini, taruh di sini untuk halamannya. Terus yang bagian pertama itu untuk identitas, yang ini identitas klien, yang di sini tuh identitasnya tester kalian semua itu. Jadi hasil role playmu contohnya kan inisial toh, nah contohnya di sini inisialmu apa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia berapa, suku bangsa apa, alamat di mana, agamanya apa, terus anak keberapa dan jumlah saudara berapa orang kayak gitu. Terus selanjutnya ada identitas orang tua. Untuk ayah dan ibu juga lihat yang terlampir, nama, jenis kelamin, usia, suku bangsa, alamat sampai perkawinan keberapa kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu pemeriksaan yang dilakukan, yang dimana tujuan pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa melakukan pemeriksaan psikologi dengan menggunakan alat ukur kepribadian non-proyektif pada mahasiswa. Jadi untuk yang tujuan pemeriksaan ini kalian nggak usah mengganti, kayak gini mau saja. Terus selanjutnya alat tes yang digunakan, nah kan ini format yang kemarin, jadi kalian sesuaikan saja untuk kayak yang pertama itu alat tes kan, yang pertama itu kan Woodward toh. Nah, Woodward, EPPS, DISC, MBTI, Papikostik, MSDT sampai SDS kayak gitu. Kalian juga ada ini toh yang pajajaran pajajaran yang ini indikator inventory yang PI, kalian juga masukkan gitu karena kalian yang tester itu melakukan key role play kayak gitu. Jadi nanti dari role play yang pertama EPPS dari role play yang pertama itu kalian kan yang pertama Woodward dan sampainya di PI yang pelajaran inventory ini kayak gitu. Dan untuk tanggal pemeriksaan itu di sini kalian akan melakukan anamnesa juga untuk dirinya kalian kayak gitu. Terus setelah itu sesuaikan lagi yang setelah anamnesa itu kan ada Woodward dulu baru BPS, jadi sesuaikan lagi untuk urutannya. Terus setelah itu kalian lihat di tanggal berapa kalian role play dan pukul berapa sesuai dengan jadwal kelasmu. Terus ini anamnesanya, hasil tes setiap alat tesmu, hasil anamnesamu, kayak kesimpulan dari alat tes ini kayak gitu, apa hasilnya. Terus di sini untuk kesimpulan, kalian menarik kesimpulan dari berdasarkan hasil pemaknaan anamnesa dan hasil tes yang dilakukan. Jadi dari anamnesa sampai pajajaran inventory itu kalian simpulkan di apa hasil dari hasil tesmu yang kalian roleplaykan kayak gitu. Terus untuk refleksi berisi mengenai yang pertama kesimpulan tentang apa yang Anda rasakan, pikirkan dan lakukan selama Anda tes yang pada saat roleplaynya. Terus yang kedua kesimpulan mengenai apa yang Anda rasakan dan pikirkan setelah mengetahui hasil tes yang dari anamnesa sampai pajajaran itu. Terus yang ketiga, apa yang Anda lakukan ke depannya dengan hasil tes seperti ini. Jadi dari kesimpulan hasil tesnya kalian itu kayak apa yang bakal kalian lakukan dengan kayak mengetahui ini begini hasil dari alat tes dan pemaknaan alat tes yang kalian dapatkan gitu. Terus referensinya juga kan kalian pasti ambil kayak tujuan LPS itu dari mana kayak gitu, tujuan dari DSC itu dari mana, kalian kutip ya. Terus setelah itu kalian taruh referensi di sini untuk tahunnya dan tanggalnya sesuaikan saja, dan setiap namanya juga dan NIM-nya sesuaikan dengan kalian sendiri kayak gitu. Untuk format laporan integrasi non-proyek
Tiff tester ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Andi Saputra. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kak, yang mau saya tanyakan itu di bagian penulisan hasilnya modelnya kira-kira seperti apa ya Kak? Kenapa? Cepat sekali cara bicara. Apa? Bagian penulisan hasilnya Kak? Yang tadi ya, lewat. Ini. Iya, Kenapa? bagaimana bentuk penulisan hasilnya Kak? Untuk tunggu. Minta tolong dulu. Tunggu saya hubungi dulu ini supaya kalau bisa kasih lihat contoh laporanku, saya kasih lihat. Kalau enggak ya tunggu. Ganti deh tuh suka. Dada suka sekali. Kamu panen ki? Iya. Berapa dibutuhkan kayak itu deh? Sembarang. Sembarang. Nih, saya makasih kamu masih bagus ya. Aku cerita. Itu yang refleksi susah cok. Mengarah ke situ. Apa jadinya tuh? Bully. Ayo. Sudah dibully tadi kok. Kita harus mau dibully. Iya. Kau udah tahu. Iya berarti. Kalau saya Buka pembeli. Iya. Ini dia bagus kan koko panjang dan kok kok. bisa sih? Ya kok saya weh. Tebal. Wow. Yo weh. Sudah ini. Nggak boleh nggak sih itu kasar mengasih laporannya pasti dilarang. Tapi kan punya Ji, bukan punya Desti. Iya sih, gini Ada gak deh ASEAN, pasti kan Iya. Iya baru itu tengahnya itu dua mau. Iya. Aduh gara-gara kau lihat kayak ini sih tadi. Ya, tunggu Gak ada lempong. Ada lembox. Astaga. Bisa ya tadi bilang tadi datarnya saya minta Fox. Di mana sih Muti? Sama Arif kok. Lo tau? Udah nama. On cam ku itu. Enggak. Oh itu. On cam kakak. Nanti aku enggak bertanya kak. Udah aku tahu. Zika. On cam kakak weh. Udah Jika. Kayaknya kebanyakan. Kenapa kan manusia satu ini sumpah? Bercanda. Wih, on cam gue sih kan. Oke. Di sini kelihatan. Mana mau kosmetik dulu. Bebe caranya mati kan. Terus kelihatan gitu. Dan minta tolong dari yang screenshot lah. Bisa ada lagi. Oke. Jadi yang ditanyakan itu kayak bagaimana hasilnya toh, dan kan di anamnesa itu ada kesimpulan toh. Terus dari hasil kesimpulannya itu kalian sederhanakan lagi bahasanya, terus lampirkan ke sini untuk anamnesa kayak gitu. Untuk observasinya juga itu kalian yang diformatkan ada observasi, di sini ada observasinya. Terus yang observasinya itu kalian lebih ke kan setiap praktikum itu pasti ada perilaku yang sama, kayak perilaku contohnya kayak mungkin seriki nasihin untuk hidungnya atau gimana kah. Kalian tulis di situ baru interpretasi apa maknanya itu kayak gitu untuk yang hasil observasi. Terus setelah itu yang EPPS itu kalian sebutkan 3 nilai tertinggi dari EPPS itu, karena kan di EPPS itu ada beberapa aspek, lebih dari 10 toh, jadi 3 yang tertinggi mau saja kalian sebutkan apa saja. Begitupun seterusnya.
yang lain. Jadi intinya kalau lebih dari 10 aspeknya yang diukur itu 3 mau saja yang tertinggi yang kalian ambil. Kayak gitu untuk hasil APPS, Woodward sampai seterusnya. Kayak gitu. Sudah dipahami? Tenang deh. Ada di sini. Iya kak, ya. Bagaimana yang Nanti bertanya? Iya kak, aman. Kak, saya juga mau tanyakan tadi di bagian halaman itu. Tadi kan kita bilang di bagian sampul nggak usah dikasih halaman. Berarti lompat di halamannya ke lembar kedua. Tapi di lembar kedua itu kita kasih angka 1 atau angka 2. Ini salah. Tapi Oh iya. 1 juga oke, kasih kak. iya. Oh salah ya. Kan udah kelihatan. Ya sudah. Oke. Sudah toh? Tiga atau dua? Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya siapa ini? Mufaikatul Aulia. Silakan. Ya, ya, makasih kesempatannya Kak. Tapi Kak, kalau saya mau Kak bertanya mengenai yang kayak tulisan rahasianya itu, apakah kita taruh juga di bagian sampul? Yang ini. Iya, harus juga ada di sampulnya Kak. Itu tulisan rahasianya. Kalau sesuai dengan format itu harus ada. Ya, sama yang dibawa tadi Kak, yang dibawanya itu yang hasil tadi. Yang mana? Nah, itu yang di bagian kesimpulannya Kak. Kesimpulannya itu langsung semuanya begitu Kak. Kesimpulan yang ini. Iya, Iya. Jadi ini tuh kesimpulannya kayak kan di sini penjelasannya kesimpulan berdasarkan hasil pemaknaan anamnesa dan hasil tes yang dilakukan. Jadi hasil tes yang dilakukan itu dari kalau kalian itu dari Woodward sampai PI. Jadi itu kayak apa sih hasil yang aspek yang sama gitu ya. Karena kan setiap alat tes itu ada beberapa aspek memang yang kayak sama gitu. Kayak gitu. Kalau memang menunjukkan memang aspek yang itu memang tinggi, ya kalian sebutkan di situ. Enggak. oh Kayak berarti gitu. yang sama itu saja dari kesemuanya tuh Kak. Kenapa? Misalnya kan ada berapa lah ini alat tes. Nah kalau misalnya ada ada 3 gila yang sama, aspek yang sama, 3 aja alat tes yang sama, ini berarti itu yang diangkat Kak di kesimpulan. Ambil secara keseluruhan. Intinya kan yang di hasil tes ini ada gitu gambaran hasilnya semua. Terus kalian lagi kayak jabarkan apa hasil dari semua alat tesnya dari anamnesa sampai alat tes ini sampai PI kayak gitu. Tapi kalau memang ada aspek yang sama itu karena kan biasanya ada aspek yang sama toh, jadi sederhanakan misalnya bahasanya kayak gitu supaya tidak terlalu panjang di bagian kesimpulanmu. Kayak gitu, sudah dipahami Iya Kak, sudah. atau belum jelas? Iya. Hah? Sudah paham nih Kak, sudah paham. Masih ada? Atau sudah cukup? Mufaikatul. Cukup nih Kak, cukup. Makasih Kak. Oke. Ya, sama. Ahmad Firdaus, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke, saya ingin bertanya di bagian anamnesa ini, Kak. Di bagian anamnesa ini, maksudnya sistemnya itu kita ada teman yang bertanya ke kita atau bagaimana caranya untuk mengetahui anamnesa ini, Kak? Atau ada aturannya atau bagaimana? Aturannya itu ya anamnesa pada umumnya kayak anamnesa waktu kalian anamnesa tes termo Anamnesa sama Katika enggak sih? kayak gitu. Berarti kayak Dan gitu juga saya kayak maksudnya berarti kayak di pertanyaan anamnesa itu terus kita ketik saja, oh saya orangnya begini. iya kayak gitu. Oke, baik. Nah harus kalian wawancara itu. Oke, baik. Nah, ini di sini. Oke, baik. Di bagian observasi tadi, Kak, di bagian observasi itu diletakkan di bagian mana, Kak? Soalnya tadi ada bagian observasi saya lihat di contoh. Jadi untuk yang observasi itu setelahnya anamnesa.
Di sini setelahnya anamnesa. Itu mau dikatira. Ini observasi tester kak. Maksudnya apa tuh observasi diri? Ya itu perilakumu pada saat ini, perilakumu pada saat apa yang kalian rasakan pada saat alat apa? Pada saat melakukan proses role play itu apa yang kalian biasa munculkan perilakumu kayak gitu. Jadi ingat nih apa kalian ini? Oh iya kak. Apa yang sering kalian tunjukkan perilakunya? Oke, berarti ini keseluruhan hasil 12 tes ya kak. Contoh yang biasa saya lakukan kayak menggaruk kening atau bagaimana atau menggerakkan pandang ke arah bawah. Jadi itu saja toh kak dikasih masuk di hasil observasi itu. Iya, terus ini aneh juga tuh interpretasinya. Oh iya kak baik. Tapi yang satu mas saja observasi toh kak dimasukkan, tidak usah berulang. Nggak usah berulang kali dimasukkan. Satu mas saja. Iya, yang memang perilaku ini mau. Oke, oke berarti tidak ada juga waktunya toh kak. Iya, enggak ada bilang. Begini, sorry nah sebelumnya, karena kan ya begini. Yang tadi itu kan testi, yang ini tester. Jadi, yang memang yang testi itu ada di observasinya, yang tester itu enggak ada. Sorry. Oke baik kak, makasih banyak kak. Kalau di bagian Oke kak baik. Kalau di bagian kesimpulan itu sesingkat-singkatnya mas saja kak dari ke-12 alat tes itu sampai dengan anamnesa kak. Intinya mewakili ke semua dan kalian sebutkan di aspeknya toh yang ada di hasil di sini. Oh ya kak baik kak. Oke kak, makasih kak. Oke, sama-sama. Oke, silakan Mbak Fauzia. Oke baik kak, izin bertanya itu yang pada bagian refleksi kan ada 3 poin kak. Nah di situ apakah ditulis per poin atau per paragraf itu yang mewakili kayak misalnya paragraf pertama itu untuk poin 1, terus untuk yang poin kedua itu di paragraf 2 atau bagaimana kak? Oke, jadi untuk refleksi ini karena kan setiap subbab ini itu dijelaskan di per paragraf. Jadi harusnya itu kalau seumpama nah kayak paragraf 1 berarti kalian jelaskan ini kayak kesimpulannya yang kalian rasakan, yang kalian pikirkan dan yang kalian lakukan selama role play apa dan seterusnya kayak gitu. Kayak gitu Ci. Jadi buatkan ini setiap paragraf. Oh iya kak, berarti mau memastikan berarti totalnya tetap di 3 paragraf toh kak? Habis maghrib atau jam 5? Iya. Sesuai dengan ini. Oh iya, makasih kak. Sebenarnya Ya. Silakan Hidayah. belum pak belajar. Baik, saya izin bertanya untuk bagian yang anamnesa tester itu, apakah file kan ada file anamnesa yang tes itu sebelumnya kan kita sama melakukan anamnesa ke diri sendiri, apakah itu filenya kayak file pertanyaan itu langsung disalin masuk ke sini semua untuk tester juga atau kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan aspek-aspek juga, jadi bagaimana itu? Oke, jadi untuk yang laporan integrasi tester ini yang untuk anamnesa nanti kesimpulan dari anamnesanya kalian, karena kan harusnya kesimpulannya itu tercakup semua dari berbagai aspek yang ada di anamnesa. Jadi kalian ambil dari kesimpulan anamnesanya saja begitu supaya nggak terlalu panjang. Kesimpulannya saja yang kalian lampirkan ke dalam anamnesa. Nggak harus kayak kan di anamnesa itu agak panjang gitu. Iya pak, maghrib. Ya langsung saja kesimpulannya. Oh iya, kalau bagian yang observasi tester itu ada kan minimal beberapa perilaku dimasukkan dari atau dari Nah, tester atau testi? tester yang observasi. Dan sudah aku jelaskan tadi, yang tester itu dari observasinya, yang testi saja ada. Itu agak tadi karena salah lihat kak, kira sama di file yang tadi.
karena file yang tadi yang kasih lihat itu testing bukan tester. Oh iya, terima kasih Kak. Tadi enak pasti. Iya. Apa sih namanya? Oke, silakan Hajrat. Apa sih yang pas Baik Kak, terima kasih. Jadi aku tanyakan yang anamnesa tadi. Jadi anamnesanya itu kesimpulan, tapi ada setiap aspeknya Kak. Gitu. coba? Yang anamnesanya. Bagaimana tadi? Iya Kak, yang anamnesa kesimpulan, tapi ada setiap aspek dijelaskan. Iya. Izin Sarnur. Hmm? Yang pertanyaannya pertanyaannya Hajrah. Jadi di anamnesa itu kesimpulan tetap ada per aspek. Jadi misalnya bagian pribadi apa, motivasi apa, hubungan keluarga kalian bagaimana, relasi sosialnya juga seperti apa, sampai di pendidikan. Jadi kesimpulan tapi bukan kesimpulan keseluruhan, tapi kesimpulan per aspek. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana Hajrat? Sudah tergambarkan? Jadi Kak, di anamnesa itu ditulisnya ada poin-poinnya atau per paragrafnya gitu? Takut sekali kayaknya jadi Per paragraf gitu. Kayak contohnya aspek Yang pada keingat saja, yang hubungan keingat saja antara apa ya, hubungan sosial, aspek hubungan. tujuan. Intinya semua Apa kau bilang tujuan? poin-poin atau aspek yang ada di anamnesa itu kalian paragrafkan, tidak jelaskan gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Terus apa? Ya. Oh, tujuannya itu cerita nih. Oke, silakan Abri. Nih, terus kayak tadi. Tapi Kak, saya mau bertanya satu informasi sedikit. Ini nanti istilahnya itu sama sih aturan kemarin kalian. Jadi masuk kalimat seperti itu. Satu paragraf minimal 3 kalimat. Sorry. Bisa suaramu. Tapi kamu bertanya, ini tetap sama aturan kemarin yang kayak satu kalimat itu 7 kata, satu paragraf itu minimal 3 kalimat begitu, dan maksimal 7 baris begitu. Iya. Sama di aturannya. Stres akademik. Terus Sama di aturannya itu. Terus sama satu lagi, mau bertanya apa bedanya ya? Tidak, karena pas di Anamnesa bagian hasil. tangan Yang hasil. Yang ini. Iya, bedanya anamnesa yang bagian ini. Masalahnya tuh di grup Oke. saya sudah tahu. Jadi bilang, kan yang ini anamnesa itu masih di apa kayak dijelaskan di setiap poin bisanya toh. jam 4 atau jam Setiap 5 dia poinnya, cuma bilang gas. setiap aspeknya. Apa Terus dong? yang anamnesa ini Bukannya dia yang kesimpulannya dari membantu. setiap poin itu. Tapi jangan bilang saya enggak apa-apa Kayak sih. hasil anamnesamu, Iya. Kalau kesimpulannya guru kan dari bilang, hasil ya, anamnesamu. takutnya juga kalau guru-guru kifah Baik, terima kasih. kayak terdistrak Kak, baru enggak fokus mah nanti. Karena takut-takut kak juga jadi konselor. Oke, silakan Aman ya, Sah? Andi Saputra. Baik Kak, makasih kesempatannya. Kak tadi sempat Ki bilang kalau kita salah kasih format yang bagian tadi yang observasi itu buat testing, yang bagian ini buat hasil tes. Berarti secara tidak langsung dibuatkan juga tes kita yang modelannya begini Kak, yang hasil tes yang per alat tes itu yang ada juga anamnesanya dan sebagainya. Iya, nanti tuh ada 3 laporan. Nah, yang pertama format laporan integrasi tester. Bagaimana? Apakah Ada laporan integrasi testing dan ada bundel itu yang mingguan, jadi bertahap. Nanti bakal dijelaskan lagi. Jadi 3 Kak dikumpul Kak. Iya, 3. Makasih Kak. Jadi semangat mau saya nah kerja. Masih ada? Robinnya salah satu. Oke, lengkap ya. Mohon maaf Kak. Iya, dia tanyakan tentang aku sama kamu. Tentang Di bagian hasil observasi tadi, di bagian hasil tes gitu Kak, kalau buat observasi caranya kasih ke IT lain. izin memastikan. Maksudnya?
Yang hasil di observasi tadi itu Kak, observasi. Yang ada kan tadi ada observasi, dimasukkan di bagian hasil tes. Iya, itu untuk testing. Ini kok juga besok jadi Oh, testing. Iya. Berarti tester tidak ada Ji. Tester tidak ada di observasinya. gimana parkir mobil kalau Iya, nggak ada. orang Oh, iya paling. Foto saya nggak pernah ke Paham, CFD Kak. Makasih. di sini Iya. kalau dari petaran nih Pak. Oke, silakan. Cahya. Oke, baik Kak, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar Kak? Yang belok begini nih orangnya. Iya. Oke, ke saya di sini mau soalnya tadi sempat ada kendala jaringan. Tadi kan kita menjelaskan kalau di bagian hasil itu kita ambil 3 tertinggi dari aspeknya, kalau lebih dari 10. Kalau kurang dari 10 Kak itu tetap 3 atau gimana Kak? Ini lagi lah. Sudah kayaknya satu lagi. Kalau dari yang kemarin itu, kalau laporanku itu kalau memang Siapa kelompok kok tak? seumpamanya kayak banyak sekali aspek yang diukur, itu saya diarahkan untuk ambil saja 3 yang tertinggi. Terus kalau seumpamanya kayak 4 aspek atau beberapa aspek yang kan diukur itu ada 8 aspek. Nah, kalau itu kemarin saya jelaskan karena penjelasannya tidak terlalu panjang juga kayak gitu. Jadi kayak sesuaikan saja, kalau memang ketika kalian jelaskan semua gini agak panjang sekali hasilnya, itu batasi nih sampai 3 mau saja tertinggi. Dan kalau memang hasil tesnya setiap aspek tidak terlalu panjang di penjelasannya, itu kalian ambil semua intinya seingatku itu kalau kayak lebih dari 10 banyak sekali penjelasannya kayak gitu. Jadi itu nih kenapa kayak untuk di atas dari 10 itu kalian ambil 3 aspek tertinggi saja, dan di bawah dari 10 yang memang kalau tidak banyak pada saat dituliskan itu ini enggak apa-apa kalian tuliskan semua aspeknya. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Cindy, pertanyaan apa? Yang terakhir ya, yang bertanya, silakan. Siapa paling terakhir? Terima kasih. Izin bertanya, izin memastikan Kak, berarti untuk anamnesa bagian 2-nya dengan anamnesa di hasil itu sebenarnya sama tapi untuk anamnesa yang di hasil itu kesimpulannya atau ringkasannya dari anamnesa bagian 2 Kak? Ya, betul. Oh ya baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ini masih oke, Pak Nadila, silakan. Kak, saya untuk di tadi yang tujuan yang EPPS dan lain-lain itu kan diambil dari teori. Iya. Dikasih masuk citasinya Kak. Iya, dikasih masuk. Minta videonya nanti. Karena kan teorinya orang yang ambil tuh. Tetapi Iya Kak. jangan disebar linknya Iya. karena Oke, itu saja Kak, makasih. Iya, sama-sama. Silakan Atifah. Baik Kak, saya cuma mau make sure terkait jumlah baris dalam satu paragraf. Kan tadi kita bilang kalau dalam satu paragraf itu kita mengikuti format yang dimana minimal 5 baris, maksimal 7 baris. Nah sedangkan ini kan jawabannya kita masukkan ke tabel, otomatis bisa jadi lebih kita. Itu bagaimana Kak? kasihkan air ya Tante. Nah, Saya cabut semua Depo masih mau ini toh? Lihat tembak. Saya cabut semua. Potong-potong. Masa gak kemarin mau pergi berapa buah? Mau hari ini boleh di sini. Kalau mau kok, lu bayang saya ketemu. Kemudian kita udah nggak gigi. Kalau kita kan nggak gagal gigiku. Izin Sarnur. iya. Silakan, kalau mau Bang Tio. Tadi itu yang ditanyakan baris ya apa?
baris yang di dalam tabel yang sampai dia lebih. Akhirnya tiket yang mau lewat. Ya enggak tahu, boleh diulang tabel dulu. Besok kayaknya masih Iya kak, kan kalau misal kita masukkan ke dalam tabel itu jawabannya kayak misal di bagian hasil berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan bla 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 bla, itu kan kalau misal kita masukkan semua aspeknya itu dijelaskan, otomatis bisa jadi barisnya akan lebih dari 7 baris, sedangkan tadi Kak Sarno sempat bilang kalau kita ikuti format begitu, jadi bagaimana kak? Oh oke. Kalau yang di bagian tabel itu enggak apa-apa Ji, dia lebih dari 7 baris. Tapi kalau yang kayak di bagian anamnesa, terus kesimpulan, refleksi, itu sesuai dengan format yang laporan praktikum kemarin. 5-7 baris per paragraf. Oke? Karena yang di sedikit ku tambahkan karena yang di bagian seumpamanya toh kalian jelaskan hasil dari RPS atau anamnesanya lah. Kan kalau di sini di dalam tabelnya itu udah harus dibuat kayak harus spasi 6 yang yang baris pertamanya udah harus kayak gitu, karena kan dalam tabel memang rata kanan kiri gitu kayak gitu. Udah harus dibantu paragraf di dalam tabel ini. Sudah dipahami? Baik kak, terima kasih banyak. Oke, masih ada? Mau apa kak? Kenapa lu orang kau gitu? action itu kan iya. Ayo nonton. Dah. Mau pulang di mana? Ada yang ingin bertanya? Mau di chat itu kak? Oh yang ininya nih. Oke, rasa sudah cukup jelas Medi. Dan untuk kan tadi penjelasannya itu mengenai laporan integrasi tester, dan untuk testi itu untuk formatnya ini format yang ada di Drive agak error juga, jadi tetap pakai persen kalau izin nggak untuk tunggu tabulasi 1 yang diuji di daya diskriminan, validitas faktor sama reliabilitas. Oh tapi person tetap juga? Tetap juga, saya nggak tahu untuk diapakan itu, tapi tetap juga di sini. Iya, tetap juga. Air banyak. Yang person? Kenapa sih kenapa? Ya, sudah mau kau tadi. Nanti izin cuci tangan dalam. Iya. Marah-marahnya